Halo, saya Yosefina Henrietta Irene Beo dari kelas 5 PJJB Politeknik Negeri Kupang akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah struktur beton 2. Pertama, saya akan membacakan soalnya. Sebuah struktur kolom bergoyang atau sway dengan tinggi 4000 mm dikekang oleh balok pada ujung atas dan ujung bawahnya. Tugas mahasiswa adalah: yang pertama, rencanakan penulangan longitudinal dan sengkang kolom tersebut agar mampu memikul beban rencana. Yang kedua, gambarkan detail penulangan longitudinal dan penulangan sengkang. Adapun detail properties kolom sebagai berikut. Beban rencana dari struktur kolom diperoleh dari analisa 2 dimensi dengan menggunakan ETABS. Beban yang dilibatkan adalah beban gravitasi atau gravity load dan beban gempa atau earthquake load. Skema beban yang diterima oleh kolom dari hasil struktur adalah sebagai berikut. Ya, sekarang kita akan masuk ke penyelesaiannya. Step pertama yaitu setting general. Pada setting general, langkah pertama yang kita gunakan yaitu desain coach. Pada bagian ini dipilih ACI 3318 strap 14. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua yaitu unit, dipilih satuan metrik. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu run option. Pada bagian ini dipilih investigation. Ya, langkah keempat yaitu run axis. Pada bagian ini dipilih biaxial. Dan terakhir yaitu consider slenderness. Pada bagian ini dipilih 0. Ya, bisa dilihat pada gambar di sebelahnya. Step kedua yaitu setting material properties. Cara setting material properties yaitu dengan cara memilih input terus material properties. Bisa dilihat seperti gambar di bawahnya. Step ketiga yaitu setting section. Pada setting section kita akan menentukan ukuran penampang dengan cara input section rectangular berukuran 500 per 500 mm kuadrat seperti gambar di bawah. Step keempat yaitu setting reinforcement. Setting reinforcement mempunyai tahapannya, yaitu klik menu input reinforcement all side equal. Terkait ukuran tulangan yang digunakan adalah satuan metrik, dipakai tulangan 7 atau diameter 22. Pada tugas ini, kita asumsikan jumlah tulangan longitudinal sebanyak 12 batang, seperti gambar di bawahnya. Step kelima yaitu input load. Input load dilakukan dengan cara klik menu input, loads, factored. Adapun hasilnya seperti gambar di bawahnya. Step keenam yaitu execute. Pada execute, proses dimulai dengan mengklik menu solve, terus execute. Diperoleh hasilnya seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah yang pertama itu adalah gambar dari PM diagram full. Terus yang kedua itu adalah result. Menu result merupakan menu untuk menunjukkan hasil akhir atau report dari hasil SP kolom. Parameter yang digunakan adalah MN per MU. Selama MN per MU lebih besar atau lebih besar sama dengan 1,0, menandakan beban yang dipikul dari kombinasi beban terfaktor masih dalam kapasitas kolom. Gambarnya seperti yang di bawahnya ya. Step ketujuh yaitu penentuan formasi tulangan. Langkah pertama dari penentuan formasi tulangan yaitu menghitung jumlah total tulangan longitudinal. Berdasarkan hasil trial and error,
diperoleh jumlah tulangan pada kolom N sama dengan 12, diameter 22 meter. Perlu dipastikan bahwa jarak bersih antar tulangan memenuhi syarat SNI 2847 tahun 2019 pasal 25.2.3 pada halaman 560. Pada pasal tersebut diatur bahwa spasi bersih antar tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar dari S lebih besar sama dengan 40 mm atau S lebih besar sama dengan 1,5 kali 22 sama dengan 33 mm atau S lebih besar sama dengan 4/3 dikali D agregat sama dengan 4/3 dikali 40 mm, jadi hasilnya 53,33 meter. Jadi syarat bersihnya itu S itu lebih besar sama dengan 40 mm. Jadi ada juga rumus menghitung jarak bersih, yaitu S sama dengan B kurang dalam kurung 2 kali theta S dikurang dengan N kali D per N kurang 1. S sama dengan 500 mm dikurang 2 kali 40 mm dikurang 2 kali 12 mm dikurang 4 ulangan dikali 22 mm per 4 dikurang 1. S sama dengan 500 mm kurang 80 mm kurang 24 mm kurang 88 mm dibagi dengan 3. Jadi S itu sama dengan 102,6 mm. Jadi karena jarak untuk 4 tulangan itu pada satu sisi lambang kolom lebih besar dari 40 mm, jadi memenuhi syarat jarak minimum. Oke. Step yang ke-8 yaitu desain tulangan geser kolom. Langkah pertamanya yaitu menghitung nilai kuat beton VC. Rumus dari VC yaitu VC sama dengan 0,17 dikali 1 ditambah NU per 14 AG dikali dengan akar FC aksen dikali B dikali W dikali D. Jadi hasilnya yaitu setelah dicari, hasilnya didapatkan VC itu sama dengan 244.609,6 Newton. Yang kedua yaitu menghitung syarat kemampuan penampang. Rumus dari syarat kemampuan penampang yaitu VU lebih kecil sama dengan dari 0,75 dikali dengan VC ditambah 0,66 kali akar dari FC aksen dikali B dikali W dikali D. Jadi hasilnya yaitu FU itu sama dengan 470.000 Newton, itu lebih kecil dari 707.167,2 Newton. Jadi hasilnya itu memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu rumus dari VS yaitu PU dikurang theta VC dibagi theta, hasilnya yaitu 381.753,06. Cara keempat yaitu tentukan jarak tulangan geser atau S. Berdasarkan SNI nomor 2847 tahun 2019 pasal 25.7.2 halaman 599, batas minimum penulangan jarak antar tulangan geser adalah S min lebih besar sama dengan 4/3 D agregat. S min lebih besar sama dengan 4/3 dikali 40 mm. S min lebih besar sama dengan 53 mm. Jarak maksimal yang diukur dari pusat ke pusat tidak melebihi dari nilai terkecil 16 dB atau 48 dB atau dimensi terkecil komponen struktur. S maksimum sama dengan 16 dB, yaitu hasilnya 192 mm, atau S max sama dengan 48 dB yang hasilnya adalah 1056 mm. Atau S maksimal itu bisa sama juga dengan B, yaitu 500 mm. Nilai dari tiga persamaan tersebut diambil yang terkecil, yaitu 192 mm.
Jadi persyaratan jarak tulangan geser kolom adalah 53 mm lebih kecil sama dengan dari S, lebih kecil dari sama dengan 192 mm. Dengan batas tersebut akan ditentukan jarak tulangan sengkang rencana S sama dengan 100 mm. Selanjutnya, hitung nilai AV. Rumus AV yaitu sebagai berikut. AV sama dengan VS dikali S per FYT dikali D. Hasilnya yaitu 272,89 mm². Selanjutnya yaitu hitung nilai tulangan geser aktual. Theta S sama dengan 12 mm. Rumusnya yaitu A sama dengan 1/4 pi kali D kuadrat. Yaitu hasilnya sama dengan 113,04 mm². Jumlah kaki tulangan geser adalah VS sama dengan A teoritis per A aktual, yaitu hasilnya setelah dihitung 2,51 atau bisa ditulis dengan 3, sehingga luasan aktual tulangan geser pada daerah tumpuan yaitu AV sama dengan 3 dikali dengan 113,04 mm², jadi hasilnya adalah 339,12 mm². Cara berikutnya yaitu menghitung kembali nilai VS berdasarkan luas tulangan aktual. Gaya tulangan geser adalah VS sama dengan AV dikali FYT dikali D per dengan S. Hasilnya yaitu 474.768 Newton. Cara selanjutnya yaitu menghitung kembali nilai Vn. Vn sama dengan Vc ditambah Vs, yaitu hasilnya adalah 719.377,6 Newton. Jadi harusnya theta Vn harus lebih besar sama dengan dari Vu, dan kita mendapatkan 0,75 dikali 719.377,6 Newton lebih besar dari 470.000. Nah, untuk terakhir kita bisa melihat hasil akhir dari desain kolom pada gambar di bawah dan di samping ini. Terima kasih.